nama di Alkitab itu biasanya mewakili karakter dari orang yang mengemban nama itu. Naamah itu artinya itu menyenangkan, cantik, sedap dilihat, lovely. Dari kata naim. Nah, biasanya kalau kita bertemu dengan orang Yahudi, nice to meet you gitu, kita mengatakan naim meot. Nah, dari kata naim, naamah. Nah, jadi kita bisa membayangkan seorang yang bernama Naamah ini adalah orang yang sangat cantik. Dan dia satu-satunya perempuan yang ditulis dalam silsilahnya Kain. Nah, kenapa perempuan ini ditulis? Nah, pastilah Naamah memiliki satu posisi yang penting dalam keturunan itu. Anda lihat ini, silsilah keturunan Kain, Lamek mengambil istri 2 orang. Satu namanya Ada, yang lain namanya Zila. Ada melahirkan Yabal, kemudian melahirkan adiknya Yubal. Zila, nah istri keduanya ini, melahirkan seorang yang bernama Tubal Kain. Tubal Kain itu adalah seorang tukang besi. Jadi walaupun Kain ini sudah berlalu dari hadapan Tuhan, tetapi Tuhan masih memberikan hikmah kepada mereka, yaitu hikmat pengetahuan. Adik perempuan dari Tubal Kain ini adalah Naamah, si cantik itu. Kita bisa melihat ada satu keanehan dalam satu garis silsilah di mana ada Naamah di sini. Nah, ini adalah ilustrasi saja. Saya lagi cari-cari gambar perempuan Timur Tengah yang cantik gitu. Dapatnya mungkin ini lebih ke India ya, nggak apa-apa. Yang penting bukan bule. Orangnya cantik sekali, Naamah. Nah, ini bisa kita bayangkan. Dia juga akan melahirkan putri-putri yang cantik-cantik seperti ini. Ya, dan mereka adalah Benot Ha'adam. Putri-putri perempuan. Tofat Henah. Ya, sungguh cantik mereka. Keturunan dari Naamah yang cantik-cantik itu, mereka ada sangat banyak. Fayehi ki hechel ha'adam larof alpenei ha'adamah uvanot juldulahen. Dan putri-putri perempuan mereka dilahirkan bagi mereka. Dari tadi saya terus yang baca, sekarang saya minta satu dari Anda untuk praktis reading. Kejadian 6 ayat 2. Silakan diteruskan. Silakan. Fayir'u Feneiha Elohim et Benot Adam ki Tofot Hena Fayikeku Lahem Ashim Mikol Asher Bakaru. Iya, ya. Fayir'u, dan mereka melihat. Ya, siapa yang melihat? Benei ha Elohim, anak-anak Allah. Siapa ini anak-anak Allah? Dia adalah keturunan dari Set. Ya, melihat anak-anak. Et Benot ha-Adam, pada putri-putri dari manusia. Jadi siapa? Bukannya anak-anak malaikat yang jatuh ya, Bu? Bukan, ya. Nanti saya akan ceritakan kenapa kita tidak boleh mengartikan bahwa Benei ha Elohim ini adalah malaikat yang jatuh. Malaikat yang jatuh itu siapa sih? Iblis. Iblis. Kalau iblis, apakah masih layak dia disebut sebagai anak-anak Allah? Tidak. Tidak. Jadi, malaikat yang jatuh tentulah bukan anak-anak Allah, karena dia adalah iblis. Begitu bukan? Ya. Jadi, bisa kita artikan bahwa Benei ha Elohim, pemahaman yang paling kena itu adalah dia adalah putra-putra dari Set garis yang saleh. Orang saleh ini kawin dengan anak-anak manusia yang jahat, tapi cantik-cantik. Nah, seperti tadi. Pada kasus Esra, kenapa Esra melarang orang-orang yang kawin campur, istrinya dibawa ke tanah suci? Karena perempuan-perempuan ini bisa mengalihkan kesetiaan para laki-laki ini untuk menjadi menyembah ilah-ilah asing. Demikian pula di sini. Fayir'u benei ha Elohim et benot ha Adam. Ki tofat henah.
mereka melihat anak-anak perempuan manusia itu sangat cantik. Fayikehu, dan mereka menikahi, dari kata lakah, mengambil, menikahi. Fayikehu lahem, dan mereka menikahi atau mengambil bagi mereka lahem nashim, istri-istri. Mikol, mikol dari seluruh Asher Bakaru yang mereka pilih. Nah, jadi di sini ada kawin mawin dari garis anak-anak Allah dengan garis anak-anak manusia. Kenapa garisnya dari Kain ini hanya disebut pada gelar anak-anak manusia? Karena Kain sudah berlalu dari hadapan Allah. Fayetse Kain milifne Adonai. Jadi Kain sudah berlalu dari hadapan Tuhan sehingga anak-anaknya hanya ada dalam taraf gelar sebagai anak-anak manusia. Sedangkan Set yang saleh ini, kita bisa melihat Set melahirkan Enos sampai kepada garis Lameh, Lameh bapaknya si Nuh, dan dia mengharapkan Nuh ini menjadi res bagi tanah yang sudah dikutuk oleh Tuhan. Berarti ada garis iman. Dia masih mengingat Tuhan, garisnya Set ini. Nah, dan inilah yang disebut sebagai anak-anak Allah, dalam gelar anak-anak Allah. Nah, pada zamannya Nuh ini, terjadilah perkawinan campur antara garis yang saleh dengan garis yang fasik. Nah, ini seperti pertemuan dari muara, dari sungai yang jernih dengan sungai yang keruh, bertemu pada satu muara. Nah, ketika satu muara ini menjadi pertemuan antara dua sungai yang jernih dan keruh ini, muara yang satu itu nanti jadi jernih atau keruh? Keruh. Keruh ya. Dan inilah yang terjadi pada zamannya Nuh. Jadi generasi orang-orang saleh tercemar karena adanya perkawinan campur. Seperti juga Rasul Paulus tadi, bersumber pada Kejadian 6 ayat 2, dia mengatakan terang tidak dapat dipersatukan dengan gelap karena fatal akibatnya yang membuat Tuhan harus mengadakan penghakiman, yaitu dengan mendatangkan air bah ke bumi sehingga orang-orang yang fasik ini semuanya mati, tinggal Nuh dan keluarganya. Jadi bisa dibayangkan kenapa perkawinan campur ini dilarang di Alkitab. Sampai di sini paham semuanya? Paham ya? Paham. Baik, oke. Jadi inilah kenapa Alkitab itu selalu menulis genealogi yang teratur. Kawin campur kalau di masa kini ini adalah perkawinan beda agama. Banyak sekali rohaniawan yang menyarankan kepada pasangan muda-mudi apabila mendapatkan pacar yang beda agama, selalu memberikan sebaiknya jangan. Karena bisa-bisa kamu yang ikut mereka, bukan kamu yang menarik mereka. Karena demikianlah, terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Tadi ada yang raise hand, ada yang bertanya, silakan. Ya, saya boleh bertanya, Bu. Ya. Ini di 1 Korintus 7. 1 Mm-mm. Korintus 7 ayat 14 itu ada tertulis, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Jadi dalam hal ini, kalau misalkan secara apa yang tertulis, berarti diperbolehkan dong Ibu untuk Ya, oke. nikah. Nikah beda agama. Iya. Beda, ya. Sekarang kata iman. Iman itu apakah selalu beda keyakinan? Kurang beriman. Bisa nggak saya artikan tidak beriman? Kurang, Ibu. Sekarang gini, misalnya ya, ada perkawinan campur antara Boaz dengan Ruth. Itu kan perkawinan campur. Tetapi apa yang Anda lihat? Ruth di situ dia menjadi seorang yang convert lebih dahulu, baru kemudian dia menikah dengan Boaz. Begitu bukan? Dalam pernyataannya kepada Naomi, Allahmu adalah Allahku, kemana kamu pergi aku ikut. Dan kemudian Moab,
bangsa Moab yang sebenarnya dilarang untuk masuk ke dalam jemaat Tuhan, tetapi khusus untuk Rut ini dia boleh masuk, dan itu menjadi ketentuan awal dari diperbolehkannya seorang proselit yang masuk ke dalam jemaat Israel. Nah, jadi bukannya Alkitab itu melarang orang yang agamanya beda itu kemudian tidak boleh menikah, tetapi lebih kepada ketentuan apabila kalian menikah, kalian harus menjadi pasangan yang sudah sama-sama menjadi orang percaya. Nah, di dalam dinamika pernikahan itu biasanya tidak beriman dan kurang beriman. Nah, itu istri dapat menguduskan atau suami dapat menguduskan, ya, masing-masing dapat menguduskan. Ya, ini bisa tidak selalu dalam artian ekstrim beda agama, bukan? Mungkin saja masih ada kasus-kasus yang orang tidak percaya menjadi percaya. Tetapi ada juga banyak kasus yang menjadikan orang percaya menjadi tidak percaya gara-gara satu perkawinan. Nah, Anda mau resiko yang mana? Coba. Apakah Anda kuat misalnya? Apakah seorang itu kuat untuk mempertahankan imannya gara-gara pernikahan yang beda agama ini? Bukan dilarang secara pasti tidak boleh gitu. Tetapi biasanya dianjurkan untuk jangan. Nah, kenapa? Pada waktu Ezra itu dia sangat ketat melakukan itu karena memang dia ingin ya agar jemaat yang kembali ke tanah suci ini benar-benar adalah jemaat yang sudah murni. Kenapa mereka itu sampai dibuang ke Babel? Karena ketidaksetiaannya, bukan? Jadi jangan sampai nanti yang kembali ini mereka berubah menjadi tidak setia lagi. Gitu. Bisa dipahami di sini? Dan perkawinan campur. Beda keyakinan, beda pada siapa yang disembah, itu juga dilarang dalam Ulangan 7 ayat 3. Jangan juga engkau kawin-mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan, janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka, jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Kenapa? Karena bisa-bisa gara-gara pernikahan itu membuat orang tidak setia untuk beribadah kepada Allah Israel. Nah, sekarang kita sudah memahami kenapa dipilih Nuh. Karena dari perkawinan campur yang tadi itu membuat hampir seluruh manusia di bumi itu menjadi semuanya jahat. Air jernih campur dengan air keruh, menjadi keruh, bukan menjadi jernih. Tetapi di antara semua ini masih ada menyisakan satu orang yang membuat Allah jatuh cinta. Nah, kembali lagi, karena kejadian itu pentinglah garis keturunan itu ditulis. Biasanya dalam pemahaman Kejadian 6 ayat 2 itu menafsirkan bahwa anak-anak Allah itu adalah malaikat yang jatuh. Karena mereka adalah malaikat, maka mereka akan melahirkan Nephilim. Begitu bukan? Ya, tafsir. Sering, Bu. Sering ya. Tetapi tafsir ini kalau menurut sistem Peshat reading kita itu tidak cocok.